puji dan syukur kami atas kehadiran atas segala berkat dan perlindungan-Mu yang Engkau curahkan kepada kami sejak malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami masih berkumpul bersama di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersama kakak-kakak dan setiap rapi akan melaksanakan kegiatan kami. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Namamu selalu kami puji di dunia sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Langsung saja dengan materi pertama itu sejarah pramuka. Oke, jadi baik adik-adik semua. Sebelumnya adik-adik sudah pernah dengar belum ada pramuka? Ada yang tahu pramuka itu apa? Ada yang tahu? Kalau tahu langsung angkat tangan jawab. Jadi baik pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Sejarah pramuka itu dimulai sejak abad ke-20. Jadi itu tuh yang itu pramuka yang itu sampai ada itu pramuka itu sendiri itu oleh Lord Robert Baden-Powell of Gilbert atau yang dikenal dengan Lord Baden-Powell. Dia itu seorang anggota Angkatan Darat Inggris yang merupakan pemrakasa gerakan kepramukaan di dunia. Kalau untuk riwayat Baden-Powell, adik-adik bisa lihat sendiri di buku situ, bisa sambil baca-baca. Sudah? Sambil lihat sini. Dari sini, Nona baca yang di paragraf pertama. Sejarah. Iya. Dari riwayat Baden-Powell. Lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Main Powell. Ayahnya bernama Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson berusia 3 tahun. Pengalaman hidup Baden-Powell memberikan dampak terhadap hadirnya gerakan pramuka. Oke, lanjut. 1. Ditinggal bapak sejak kecil membuat Stephenson kecil mendapatkan pembinaan watak ibunya yang berkata bahwa anak-anak harus berhasil. Ia juga mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya dari sang kakak. Sifatnya yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar membuatnya disukai teman-temannya. Dari anggota Angkatan Darat, ia memiliki pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 Kavaleri dan berkat kemampuannya melatih kepekaan indera, berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung. Kemampuannya tersebut diajarkan pula kepada Kimball O'Hara. Baden-Powell juga memiliki pengalaman berkecimpung bangsa di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung mani kayu di kerajaan Dini Zulu.
sejak dia masih kecil. Dia juga tuh ada keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya dari dia punya kakak-kakak. Sifat dari Baden-Powell itu sendiri sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, dan lain sebagainya. Dan Baden-Powell itu juga merupakan seorang anggota atau salah satu anggota Angkatan Darat. Kita lanjutin di pengalaman. Oke, kita langsung mulai dengan sejarah pramuka dunia. Ada di sini lagi. Perhatikan sama-sama di situ. Di awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu dibuat menjadi buku dengan judul Scouting for Boys. Buku itu tersebar dengan cepat di Inggris serta negara-negara lain yang kemudian mendirikan organisasi kepramukaan yang pada awalnya dikhususkan hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912 hanya untuk laki, atas bantuan adik perempuannya Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh sang istri. Dan di tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala, di mana buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Di buku ini juga bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Dan di tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Lalu dilanjutkan lagi di tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success dengan artinya itu mengembara menuju bahagia. Jadi di buku ini itu menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Dan di tahun 1914 beliau menulis petunjuk dengan kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana itu di tahun 1919. Baden-Powell juga mendapat sebidang tanah di Singapore dari sahabatnya W.F. Du Bois McLaren yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilbert Clark. Dan di tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretariatnya terletak di London yaitu di Inggris. Dan pada tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa yaitu di Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva yaitu di Swiss. Dan Biro Kepramukaan Sedunia putra mempunyai 5 kantor kawasan yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk memperkenalkan pramuka itu sendiri ke dunia-dunia itu dengan diselenggarakan jambore. Dengan itu jambore yang dilaksanakan 4 atau 5 tahun sekali tergantung dari situasi dunia pada saat itu. Adik-adik tolong membaca yang jambore dunia dari masa ke masa. Dari Dari masa ke masa adalah sebagai berikut.
1 Jambore 1 tahun 1920. Bisa masuk berdiri adek. Adapun Jambore di dunia di masa adalah sebagai berikut. Jambore 1 tahun 1920 di Olimpiade London, Inggris. 2. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Bandar Pungur diangkat sebagai bapak pandu dunia. Jambore 2 tahun 1924 di Erlangen, Denmark. 4. Jambore 3 tahun 1929 di Birmingham, Inggris. Jambore 5 tahun 1933 di London, Godolo, Budapest, Hungaria. Jambore 5 tahun 1937 di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda. 7. Jambore 6 tahun 1947 di Moisson, Prancis. 8. Jambore 7 tahun 1951 di Berkshire, Australia. 9. Jambore 8 tahun 1955 di Newfield, Kanada. 10. Jambore 9 tahun 1957 di Sutton Park, Inggris. 11. Jambore 10 tahun 1959 di McLean, Filipina. 12. Jambore 11 tahun 1963 di Marathon, Yunani. 13. Jambore 12 tahun 1967 di Idaho, Amerika Serikat. 14. Jambore 13 tahun 1971 di Asgari, Jepang. 15. Jambore 14 tahun 1975 di Lillehammer, Norwegia. 16. Jambore 15 tahun 1979 di Neishogur, Irian, atau dibatalkan karena terjadi revolusi Irian. 17. Jambore 15 pengganti tahun 1983 di Calgary, Kanada. Jambore 16 tahun 1986 di Sydney, Australia. 19. Jambore 17 tahun 1991 di Gunung Seora, Corsair. 20. Jambore 18 tahun 1995 di Flevoland, Belanda. 21. Jambore 19 tahun 1999 di Chili. Jambore 22 Jambore 20 tahun 2003 di Thailand. 23. Jambore 21 tahun 2007 di Highlands Park, Inggris. 24. Jambore 22 tahun 2011 di Rinkaby, Swedia.
Jambore 23 tahun 2015 di Kirarahma, Jepang. 26 Jambore 24 tahun 2019 di West Virginia, Amerika Serikat. 27 Jambore 25 diselenggarakan pada tahun 2023 di Sangjeong, Korea mulai 1 sampai 12 Agustus 2023 dengan peserta usia 13 sampai 18 tahun. Oke, jadi itu dunia yang diadakan dari masa ke masa, di mana sudah diselenggarakan 27 Jambore. Di terakhir kemarin itu di 2023. Berarti 2023 berarti dia kan 5 tahun sekali. Dari 2023 itu sudah 23, 24, 25, 26 dan 20 di 2027 baru dilakukan lagi yang Jambore ke 28. Kita lihat itu di bagian atas tadi. Jambore di dunia itu dilaksanakan 4 atau 5 tahun sekali. Nah, yang terakhir kemarin diadakan Jambore yang ke-27 di tahun 2023. Kalau dilihat dari 2023 kita hitung berarti mentoknya nanti di 2027 baru diadakan Jambore dunia yang ke-28. Dari itu Jambore itu sejarah pramuka dunia. Coba sekarang coba tutup buku dulu ya. Tadi kita sudah baca semua nih, sudah tahu loh sejarah dunia pramuka dalam sejarah dunia tadi. Sekarang kita coba tanya. Coba kalian masih ingat ya materi tadi ya? Coba pramuka dunia itu tadi pertama kali ditemukan oleh siapa? Yang tahu angkat tangan. Jangan dulu buka buku. Yang tahu angkat tangan. Sejarah pramuka dunia tadi pertama kali ditemukan oleh siapa? Paling salah depan. Salah benar dia apa? Mau salah atau tidak itu urusan belakangan. Coba berani. Jangan buka buku. Berani. Siapa yang sekarang? Kalau tidak nama lengkapnya atau nama Cukup nama panggilnya itu. Robert Baden-Powell. Oke, benar ya. Itu pramuka pertama kali ditemukan oleh Robert Baden-Powell. Pada abad keberapa? 20. Oke. Dimulai sejak tahun 1000 ya? Itu 800 ya? Masih sedikit lagi, 1800 ya? Tidak, tambah sedikit lagi. Sedikit lagi. Iya, 1857. Tadi ditemukan pada abad ke-20 oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1857. Pada masa itu Robert Baden-Powell itu menjabat sebagai apa? angkatan Di mana? Di Amerika. Susah. Pada tahun berapa? Tahun berapa? Iya, 22 Februari. 1000. Jambore internasional tadi diadakan
4 sampai 5 tahun sekali. Ada berapa jambore yang sudah dilaksanakan? 26. Jadi jambore internasional tadi sudah diadakan 27 kali. Yang ke-27 itu tadi di tahun yang keberapa? 2023. 2023. Saya ibu dengar macam 2003. 2023. Oke, jadi pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda. yang berarti Raja Muda Karana, yang berarti yang berperan di dalam itu tuh siapa? Raja Muda Karana. Yang berperan dalam pramuka itu siapa? Raja Muda Karana. Jadi yang berperan dalam pramuka itu siapa? Anak muda. Yang berperan dalam. Ingat saja apa? Raja Muda Karana. Berarti yang berperan aktif dalam pramuka itu adalah kaum muda. Jadi pramuka itu pertama kali dikenalkan oleh Robert Baden pada tahun 1900. Mengadopsi pramuka itu dan membawa ke Indonesia itu pada tahun 1912. Jadi pramuka masuk ke Indonesia itu nanti tahun 1912. Pada saat itu mereka kan sedang menjajah Indonesia nih dan dikenal dengan nama kepanduan. Dari sejarah pramuka di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang kedua yaitu masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga itu masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pramuka tadi masuk di Indonesia ke tahun berapa? 1912. Yang membawanya itu pramuka masuk ke Indonesia itu siapa tadi? Yang membawa pramuka ke Indonesia? Para penjajah. Yang pertama tadi itu ada penjajahan Belanda, yang kedua penjajahan Jepang, dan yang ketiga masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi itu tadi materi tentang sejarah pramuka keseluruhan atau sejarah dunia tadi. Nah di sini ada mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kakak beri kesempatan untuk ada kalau mau ingin yang bertanya. Terserah bertanya apa saja silahkan. Yang berkaitan dengan sejarah pramuka. Yang berkaitan dengan sejarah pramuka silahkan tanya. Mau di luar sejarah pramuka juga tidak apa-apa. Mungkin kalian belum paham tentang pramuka, silahkan bertanya saja. Kakak kasih kesempatan. Ada coba. Ayo yang di sini sana mesti di sini. Mewakili teman-teman. Mewakili teman-teman. Pertanyaan apa? Tanya apa sih? Jadi baik, karena kakak saat memberikan pertanyaan, ini kegiatan apa saja yang termasuk dalam pramuka? Kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan pramuka? Ada lagi mungkin? Kalau di suci. Kan takut. Pertanyaan saya, mengapa pramuka harus didirikan? Mengapa pramuka harus didirikan? Saya, arti dari lambang pramuka itu apa? Arti dari lambang pramuka. Masih ada lagi? Masih ada lagi belum? Atau pas? Pas. Dari pertanyaan dari Nona itu. Ada nama siapa? Telvin. Angel. Tuh sama kamu itu. Dari Telvin. Telvin tadi apa saja kegiatan dari pramuka? Dari dalam pramuka. Tadi mengapa pramuka itu didirikan? Ini tadi lambang, arti dari lambang pramuka. Nah, sebelum kakak menjawab pertanyaan dari Velkin, kakak mau tanya dulu. Di sini kan ada kegiatan pramuka. Ada tidak? Itu dulu. Oke.
Di SMK ini kegiatan ekskulnya belum berjalan, di SMP mungkin pernah mengikuti kegiatan pramuka? Pernah. Apa saja kegiatan itu? Coba jejak, apa lagi? Apa lagi? Buat api unggul. Mendirikan tenda, apa lagi? Buat api unggul, apa lagi? Semafor, PBB, apa lagi? Apa lagi? Kegiatan yang selama kamu ikut kegiatan pramuka, kamu buat apa saja di dalam itu? Tali temali, apa lagi? Mungkin nyong di belakang itu. Nyong ganteng. Nyong ganteng, kok untuk Rio, apa saja kegiatan? Pernah ikut kegiatan pramuka? Pernah. Apa saja sih yang kau buat dalam kegiatan pramuka itu? Yang kamu buat itu apa saja? Yang kamu sebut tadi itu adalah kegiatan yang ada di dalam pramuka. Itu masuk kerja bakti. Masuk kerja bakti juga itu kegiatan pramuka. Seperti yang kamu sebutkan tadi, ada yang bilang nyanyi bersama, atau yang bisa disebut dalam pramuka itu biasa disebut dengan kata yel-yel. Yel-yel, yang nyanyi bersama itu tuh yang kita buat, yang kita bagus sini antar kelompok dengan kelompok itu yang namanya yel-yel. Terus ada dari PBB, ada yang mendirikan tenda, terus ada semafor, ada apa tadi? Ada tali temali, cuma kita ikat tokat, yang tokat kita membuat tiang bendera. Dan itu yang termasuk dalam kegiatan pramuka. Jadi ada Vertin sudah paham? Sudah. Jadi di sini bukan hanya untuk ada Vertin yang bertanya, semua juga harus tahu kegiatan dalam yang termasuk dalam kegiatan pramuka itu tadi tuh yang kamu sebut raba-raba ini. Mengapa yang kedua tadi? Mengapa harus ada harus didirikannya pramuka? Sendiri pramuka itu tadi adalah Praja Muda Karana, di mana di dalam pramukanya itu yang berperan aktif, yang berperan lebih banyaknya itu adalah kaum muda. Di sini itu tujuan dari pendidikan kepramukaan itu sendiri yang pertama itu membentuk karakter dari kaum muda. Kita sendiri ketahui itu karakter dari kaum muda yang sekarang ini ya istilahnya tahu sendiri tuh, kamu juga bisa lihat tuh, mabukan di mana-mana, tawuran di mana-mana ya tuh. Yang paling pertama dalam sehingga berdirinya pramuka atau sehingga adanya pendidikan pramukanya itu yang pertama itu membentuk karakter dari kaum muda. Yang keduanya itu menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda itu lebih mencintai tanah air dan membela negaranya itu. Maksudnya macam kita anak sekolah, kita datang itu dengan wujud cinta tanah airnya itu kita setiap hari seringnya itu atur bendera di depan, mengibarkan sang merah putih. Yang ketiganya itu membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan dan keterampilan. Contohnya macam kayak kita pergi di hutan gitu, sudah malam mungkin kan kita pulang atau kita terjebak di situ, dengan adanya semafor kita mesti kirim pesan. Jadi orang yang jalan sana bisa lihat, di sana butuh bantuan. Itu memberi kita keterampilan. Jadi kita periksa naik hutan, jadi kita mau pikul kayu, talinya hanya satu, cara ikat ini supaya kita bisa pikul ini bagaimana? Iya kan? Dari itu sudah termasuk dalam tali teman. Membekali kaum muda dengan kecakapan dan keterampilan. Dan yang terakhir itu pada kita ini, kamu ini kan kurikulum merdeka ya. Sebelum kurikulum merdeka itu kemarin kita di kurikulum 2013. Di mana pendidikan kepramukaan saat ini telah dijadikan sebagai kegiatan ekstra wajib. Di setiap sekolah itu namanya kegiatan pramuka itu adalah kegiatan ekstra yang wajib, kegiatan ekstra yang harus dipelajari, harus dijalankan dengan tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari SD hingga SMA. Bahkan kami yang kuliah juga kami belajar lagi pramuka. Jadi itu pentingnya mendirikan
pramuka. Yang pertama yaitu tadi membentuk karakter kaum muda, yang kedua menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda itu mencintai tanah air, dan yang ketiga membekali kaum muda kecakapan dan keterampilan, dan yang keempatnya itu pada kurikulum 2013 itu pendidikan pramuka saat itu harus ada ya, harus dijalankan. Untuk kegiatan ekstra pramuka itu harus dijalankan. Oke, itu pertanyaan dari Angel. Sudah untuk semuanya sudah paham? Sudah.